Nah, kita lanjut. Pemberian label pada titik-titik graf sehingga titik-titik yang berdekatan mendapatkan label yang berbeda. Ide ini sering terjadi dalam teori graf dan label ini disebut warna. Jadi tadi di contoh yang ini bahwa titik-titik ini saya beri warna yang berbeda. Nah, jadi ini namanya labelnya. Istilahnya label di titik-titik itu. Mewarnai sebuah graf berarti memberi warna pada setiap titik graf. Sedemikian hingga titik yang berdekatan mendapat warna yang berbeda, ya. Jadi di sini titik-titik yang berdekatan ini warnanya oranye, ini warnanya biru. Kemudian ini dekat dengan ini warnanya hijau. Jadi tidak ada titik yang berdekatan dengan warna yang sama. Menanyakan banyak minimum gerbong kereta yang diperlukan pada contoh 1 tadi adalah sama seperti menanyakan banyak minimum warna yang diperlukan. Untuk mewarnai graf pada gambar 5.2 dengan warna mewakili gerbong kereta, jadi kita bisa lakukan itu, ya. Jadi sudah saya beri contoh ini. Bila suatu graf dapat diwarnai minimal dengan n warna, maka G dikatakan memiliki bilangan kromatik n. Jadi di sini karena di sini minimumnya warna itu ada 3, yaitu oranye, biru, dan hijau, maka kalau di sini misalnya ini saya katakan sebagai graf H misalnya, maka bilangan kromatik, jadi bilangan kromatik graf H itu sama dengan 3. Jadi gambar graf G pada bilangan 5.2 memiliki bilangan kromatik 3-nya. Contoh 2. Graf pada gambar 5.4a memiliki bilangan kromatik 2 karena titik V1, V2, V3, V5 dapat diwarnai dalam satu warna. Itu ya. Nah, sekarang ini coba saya gambar dulu. Caranya sama di contoh 1, ini contoh 2. Ini V1, V2, V3, V4, V5, V6. Nah, coba kita warnai. Misalnya V1, ya. Kita kasih warna hijau. Nah, sama kayak tadi, maka V6 dan V2 tidak boleh hijau. Yang boleh hijau ada V3. Jadi di sini boleh hijau. Terus mana lagi yang boleh hijau? V4 tentunya nggak boleh. V5 boleh, ya. Karena nggak berhubungan dengan V1 dan V3. Berarti ini boleh hijau. Kemudian V2 misalnya karena nggak boleh hijau maka kita kasih warna yang lain, oranye. Kemudian V4 karena tidak berhubungan dengan V2 maka boleh oranye juga.
V6 di sini juga boleh oranye. Nah, sehingga di sini hanya memerlukan 2 warna saja. Maka di sini bilangan kromatiknya ini misalnya grep, katakanlah grep G ya. Itu maka grep G1 misalnya itu sama dengan bilangan kromatiknya adalah 2, yaitu hijau dan oranye. Kemudian contoh 3. Ini kita hanya mewarna-warnai nih. Contoh 3. Saya gambar dulu. Ini V1, ini V2, V3, V4, V5 ya. Nah sekarang kita kasih warna, misalnya V1 kita kasih warna ungu, maka V2 nggak boleh ungu, V5 nggak boleh ungu, yang boleh ungu V3 boleh ungu, V4 juga nggak boleh ungu. Ya udah, sekarang V2 nggak boleh ungu, misalnya kita kasih warna coklat. Nah, V4 berdekatan dengan ungu, berarti boleh kasih warna coklat. Terus kemudian lihat V5. V5 berdekatan dengan ungu, berdekatan juga dengan V4 coklat ya. Jadi nggak boleh ungu, nggak boleh coklat. Maka kita kasih warna yang lain. Jadi misalnya pink ya. Ini kasih warna pink. Nah, jadi di sini bilangan kromatiknya, jadi ini misalnya katakanlah grep G2, ini gambar 5.5, maka bilangan kromatik dari G2 itu adalah 3 ya. Nah, ini tadi keterangan tentang ini ya. Saya warnai yang berbeda, kalian juga bisa mewarnai yang lain tentunya, nanti dicoba saja. Kemudian dalam grep lengkap KN, setiap titik saling berdekatan dengan titik yang lainnya. Jadi, kurang dari N warna tidak cukup untuk mewarnai grep itu. Oleh karena itu, grep lengkap KN memiliki bilangan kromatik N. Ya, jadi ini misalnya kalau grep lengkap maka dia misalnya K dari 3 ya berarti dia memiliki bilangan kromatik 3. Contoh lagi misalnya contoh 4. Saya buat dulu. Ya, ini V1, kemudian ini V2, ini V3 di sini, kemudian V4, kemudian V5,
V6, V7. Ini misalnya grab H1 misalnya ya. Ini gambar, saya taruh di sini ya, gambar 5.6. Nah, sekarang kita warnai. Sama sih caranya. Jadi misalnya kita mulai dari V1. V1 misalnya kita kasih warna biru. Nah, berarti V2 tidak boleh biru. V3 boleh biru nggak? Boleh ya. Karena tidak berhubungan langsung dengan V1. V4 boleh biru? Boleh. Karena kan jauh ya, tidak berhubungan langsung. Jadi ada V2 dulu baru V4. Berarti V4 juga boleh biru. Kemudian V5. V5 juga boleh biru. Ini boleh biru. Ya. Nah, sekarang ya, yang lain. V2. V2 nggak boleh biru. Misalnya di sini kita kasih warna pink. Kemudian V7 karena berhubungan dengan biru, V5 di sini berarti boleh pink. V6 juga berhubungan dengan biru, berarti di sini boleh pink. Nah, jadi bilangan kromatik pada H1 ini si H1 itu sama dengan 2 karena kita butuh warna 2 saja ya. Kemudian contoh 5. Contoh 5, ini ada V1, V2, V3, V4, V5. Nah, sama. Misalnya saya beri warna apa ya? Nih. Misalnya ini kita P1 dari coklat. Ya. Kita kasih warna coklat. Terus berarti lihat yang berhubungan dengan V1 itu adalah V4. Nah, V2 kan nggak terhubung, maka bisa kita kasih warna coklat juga. Coklat. Kemudian V5 terhubung dengan V2, berarti nggak boleh coklat. Nah, V3 boleh coklat. Terus kemudian kita kasih warna lain. Nih. V4 berarti kita kasih warna misalnya hijau. Terus kemudian V5 juga boleh hijau. Nah, jadi misalnya di sini saya kasih nama grabnya, misalnya di sini grab H2, maka bilangan kromatik dari H2 itu sama dengan 2.